Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Haji Alfarisi dengan NPM 2019 43501024. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Pemilihan Guru Berprestasi pada Bimbingan Belajar Kalam dengan menggunakan metode Simple Adaptive Typing atau SAW. Sebelum menjalankan aplikasi, kita perlu mengaktifkan Apache dan MySQL di dalam XMPP. Ketika sudah aktif seperti ini, baru kita dapat mengakses halaman login. Di dalam halaman login ini terdapat 3 parameter, yaitu ID pengguna, password, dan pilih pengguna. Di dalam sistem yang saya buat terdapat 2 tampilan dan untuk 2 pengguna, yaitu admin dan guru. Untuk masuk ke dalam sistem, saya akan mencoba masuk sebagai admin. Ketika sudah terisi semua, kita dapat klik tombol masuk. Berhasil login, klik OK, maka akan muncul tampilan halaman admin. Di dalam halaman admin ini terdapat 9 tombol yang memiliki kegunaan masing-masing. Yang pertama ada tombol home. Tombol home di sini hanya menampilkan gambar dari bimbel kalam. Kemudian ada tombol dashboard. Tombol dashboard di sini berisi tentang informasi jumlah data guru yang sudah terinput, nilai tertinggi dari hasil perhitungan, dan nanti tabel dari hasil perankingan. Kemudian ada data pengguna. Di data pengguna ini terdapat 4 parameter untuk menginputnya. Di sini admin dapat menginput pengguna baru dan memilih kategorinya sebagai admin atau guru. Saya akan mencoba untuk menginput sebagai guru. Yang pertama, kita isi nama, password, lalu pilih pengguna. Soal sebagai guru. Untuk ID pengguna di sini saya menggunakan auto number, jadi tidak perlu diinput secara manual. Lalu ketika sudah keempatnya ini terisi, kita dapat klik tombol simpan. Data berhasil ditambahkan akan muncul di tabel data pengguna. Kemudian untuk mengubah data pengguna, yaitu dengan cara mengklik data yang ingin diubah, lalu ubah parameter yang ingin diubah, misalnya Aziz menjadi Aziz Alfarisi. Lalu ketika sudah diubah, klik tombol edit. Data berhasil diubah, data berubah menjadi Aziz Alfarisi. Begitu juga ketika ingin menghapus, klik lalu klik tombol hapus. Oke, data akan terhapus. Kemudian data guru. Data guru di sini terdapat 5 parameter, yaitu ada ID guru, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Di sini saya akan mencoba menginputkan data guru baru. Misal nama DWP ya. Nah, DWP Aziz sebagai laki-laki. Nomor telepon 0813 0000. Kemudian alamat di Jakarta. Lalu ketika kelima parameter ini sudah terisi, kita dapat klik tombol simpan. Dan untuk ID guru sama seperti data pengguna, di sini menggunakan auto number, jadi tidak perlu menginput secara manual. Data berhasil ditambah. Nah, begitu pula dengan mengedit, caranya sama seperti data pengguna, klik tabel pada tabel data guru, yang klik data pada tabel data guru yang ingin diubah, lalu ubah parameter yang ingin diubah, misal Aziznya dihapus. Ketika sudah, lalu klik edit. Data berhasil diubah. Hapus pun sama seperti itu, klik hapus, yes. Data guru berhasil dihapus, oke.
data guru berhasil dihapus. Kemudian ada kriteria. Kriteria di sini sebelumnya saya sudah menginputkan, saya akan mendemonstrasikan untuk menghapus. Sama seperti sebelumnya, klik data pada tabel, lalu klik hapus, yes, oke. Maka data akan terhapus. Di sini saya akan menginputkan data kriteria terbaru sesuai dengan bobot yang sudah saya diskusikan bersama pemilik dari bimbingan belajar Kalam. Di sini untuk penilaian murid 0,25, untuk penilaian owner 0,2, untuk absensi 0,3, untuk jam konsultasi 0,15, untuk jumlah kelas 0,1. Ketika sudah terisi semua, data dapat disimpan dengan mengklik tombol simpan. Data kriteria berhasil ditambahkan. Kemudian masuk ke tombol nilai alternatif. Di halaman ini untuk menginput nilai alternatif yaitu dengan cara mengklik tombol cari untuk mencari data guru yang ingin di input nilai alternatifnya. Berhubung di sini sudah diinput semua, saya akan menginput kembali data guru. Kembali ke nilai alternatif dengan cara mengklik tombol cari, memilih data guru yang ingin diinput. Misalnya tadi saya input yang terbaru adalah 2PA. Kemudian di sini ada 5 kriteria. Di kriteria siswa dan owner ini terdapat subkriteria. Di sini dinilai dengan diisi dengan angka yang sebelumnya data tersebut berasal dari kuesioner kepada siswa-siswa di bimbingan belajar Kalam. Misal di sini saya ingin menginputkan nilai kedisiplinannya adalah 90, kemudian nilai komunikasi terhadap siswanya adalah 80, kemudian inovatif dalam menyampaikan materinya 80, keadilan dalam perlakuannya 90, kemudian respon terhadap siswanya adalah 80. Ketika sudah terisi semua, di form bagian terakhir sini klik enter untuk memunculkan hasil rata-ratanya dan kategori dari hasil rata-rata ini. Klik enter. Kemudian owner pun sama, dengan angka dengan 0 sampai 100. Sama seperti di siswa, di bagian terakhir sini kita klik enter untuk memunculkan hasil rata-rata dan kategorinya. Kemudian untuk absensi, kita input jumlah absensi, jumlah guru itu tidak hadir dalam mengajarnya, misalnya dia hadir terus adalah 0, kemudian klik enter untuk memunculkan kategori. Jumlah jam konsultasi, misal guru itu mengambil jumlah jam konsultasi dalam periode tersebut adalah 117 siswa, 17 jam konsultasi. Ketika sudah, kita klik enter. Kemudian ada jumlah kelas yang ditangani, misalnya adalah 12. Kita klik enter juga untuk memunculkan nilai kategorinya. Ketika sudah terinput semua, kita dapat mensimpan dengan klik tombol simpan. Data berhasil ditambahkan. Ketika ingin mengedit, sama seperti sebelumnya, klik data pada tabel
nilai alternatif, lalu akan muncul dan kita dapat mengedit. Misalnya kita edit menjadi 70, 70, 70, 90. Kita klik enter. Nilai ini juga. Klik enter. Kita akan muncul sama. Berhubung ini belum muncul nilai kategorinya, kita harus mengklik enter ulang. Sudah teredit semua dan sudah memunculkan nilai kategorinya semua, kita dapat klik edit. Data berhasil diubah. Begitu pula juga ingin menghapusnya, klik datanya, lalu klik tombol hapus, klik yes, data berhasil dihapus. Kemudian kita masuk ke tombol perhitungan. Data yang sudah diinputkan tadi sudah memiliki nilai kategorinya masing-masing. Kemudian masuk ke perhitungan, nilai dari sini akan kita normalisasi, akan muncul di tabel sebelah kanan atas. Kemudian setelah dinormalisasi, kita hitung dengan pembobotan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dia akan muncul namun masih berurutan sesuai dengan ID gurunya. Setelah dihitung dengan hasil pembobotan, masuk ke tahap rankingan. Di tahap rankingan ini, data akan tersusun berdasarkan nilai tertinggi dari setiap guru. Total nilai tertinggi dari setiap guru. Kita klik, data akan tersusun dari nilai tertinggi sampai terendah. Ketika sudah muncul, kita klik tombol simpan untuk memunculkan nilai yang tadi kosong, tabel tadi kosong di dashboard. Ketika sudah diklik tombol simpan, lalu data akan muncul di dashboard. Selanjutnya masuk ke menu laporan. Di menu laporan di sini terdapat 5 bentuk laporan, yaitu laporan nilai alternatif, laporan data guru, laporan perankingan, laporan kriteria, dan laporan hasil perhitungan. Di laporan nilai alternatif, kita klik, maka akan muncul laporan seperti ini. Laporan nilai alternatif. Kemudian laporan data guru. Kemudian laporan perankingan. Berikut guru, nama guru yang sudah tersusun secara urut dari nilai terbesar hingga terkecil. Kemudian laporan kriteria. Kemudian laporan hasil perhitungan. Di laporan hasil perhitungan di sini total nilai masih belum tersusun. Data guru masih tersusun berdasarkan ID guru. Kemudian berhubung di sini saya membuat dua tampilan, yaitu tampilan admin dan tampilan guru, saya akan mencoba masuk sebagai guru. Kita input ulang aja, misalnya Aziz 1 2 3 guru, simpan data. Di sini Anda yakin ingin keluar dari menu admin, kita klik yes, maka akan kembali ke halaman login. Di sini saya akan mencoba masuk sebagai guru. ID 0003 sebagai guru. Di sini saya sebagai guru dengan ID 003 dan nama saya Aziz.
Dalam tampilan guru di sini hanya terdapat dashboard dan laporan saja. Untuk dashboard sama seperti di tampilan admin adalah jumlah guru, jumlah nilai tertinggi, dan tabel hasil perhitungan yang sudah dirankingkan. Kemudian untuk laporan sama seperti di tampilan admin, di sini terdapat 5 laporan yang bisa dilihat oleh guru. Untuk laporan nilai alternatif sama seperti pada tampilan admin. Kemudian laporan data guru sama seperti di admin. Kemudian laporan perankingan sama seperti di admin. Kemudian laporan kriteria sama seperti di admin juga. Dan laporan perhitungan. Hanya terdapat 4 tombol di tampilan sistem untuk guru. Di sini ada home sama dashboard dan laporan dan tombol keluar. Ketika klik tombol keluar, tekan kembali ke tampilan login. Sekian demonstrasi aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.